Salam Kerahiman. Hari ini tanggal 19 April. Kita akan baca dari dua nomor, 859 dan 860. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 859. Krakow, Pratnik, 1 Januari 1937. Yesus, Engkau andalanku. Hari ini tengah malam, aku mengucapkan selamat tinggal kepada tahun lama 1936 dan menyambut tahun 1937. Pada jam pertama tahun baru ini, dengan takut dan gemetar, aku menghadapi masa yang baru ini. Yesus yang Maha Rahim, bersamamu aku maju ke medan pertempuran dengan berani dan perkasa. Dalam namamu, aku akan menggenapi segala sesuatu dan mengalahkan segala sesuatu. Ya Allahku, Sang kebaikan yang tanpa batas, aku mohon kepadamu, biarlah kerahimanmu yang tanpa batas menyertai aku selalu dan dalam segala hal. Begitu memasuki tahun baru ini, ketakutan akan kehidupan menguasai hatiku. Tetapi Yesus membawa aku keluar dari ketakutan ini dan membuat aku mengetahui betapa besarnya kemuliaan yang akan dihasilkan oleh karya kerahiman ini kepadanya. 860. Dalam kehidupan ini, ada waktu-waktu saat jiwa menemukan penghiburan hanya dalam doa yang khusyuk. Semoga jiwa-jiwa mampu bertahan dalam doa pada saat-saat seperti ini. Ini sangat penting. Jadi di sini sekarang Suster Faustina sedang sharing ya. Ternyata di malam tahun baru itu dia ada di rumah sakit di Pratnik. Berarti kondisinya waktu itu juga sudah semakin hari semakin parah. Ini terjadi 1937, dia meninggal 1938. Jadi kira-kira hampir 2 tahun kemudian ya dia meninggal. Karena sakit TBC yang dia derita itu makin lama makin membuat kondisi badannya dia makin lemah. Pada jam pertama di tahun yang baru itu, dia katakan dengan takut dan gemetar, aku menghadapi masa yang baru ini. Dia juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mungkin dengan kondisi badannya, dengan kondisi fisiknya, dengan keinginannya, dengan harapannya, dengan banyak hal ya yang dia pikirkan, dia merasa takut dan gemetar. Tapi hal ini tidak membuat dia berlama-lama. Dia langsung berkata bahwa Yesus, bersamamu, aku maju ke medan pertempuran dengan berani dan perkasa. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan takut. Nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Nggak usah besok ya, nanti sore akan terjadi apa? Nggak ada yang tahu. Contoh yang gampang. Mereka sedang jalan-jalan di puncak gunung. Tiba-tiba longsor, ketimpa longsoran. Gunung meletus. Atau banjir rob. Banyak hal ya yang tidak terduga yang terjadi dengan tiba-tiba. Begitu pula dengan Suster Faustina, dia masuk ke tahun yang baru, ada ketakutan, tapi dia langsung bilang, bersama Engkau Yesus, aku akan masuk ke medan pertempuran dengan berani dan perkasa. Dalam namamu, aku akan menggenapi sesuatu dan mengalahkan segala sesuatu. Jadi dia sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya dalam Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan sehingga dikatakan dengan namamu, dalam namamu, bersama Engkau. Aku akan menggenapi segala sesuatu yang harus terjadi. Tapi juga aku akan mengalahkan segala sesuatu. Jangan takut. Maju terus ya bersama Tuhan. Kita nggak perlu takut dengan masa depan. Contohnya dalam keadaan sekarang ini. Pandemi masih belum selesai. Bahkan di beberapa negara ada mulai lagi ya lockdown. Lockdown total karena ternyata ada klaster baru yang mengalami COVID-19. Aku mohon padamu, biarlah kerahimanmu yang tanpa batas menyertai aku selalu dan dalam segala hal.
Ini boleh menjadi contoh kita juga bagaimana cara kita berdoa. Mohon kerahiman Tuhan. Setiap saat dipenuhi oleh kerahiman Tuhan. Selalu dan dalam segala hal. Dalam hidup kita sehari-hari, ada banyak hal yang kita hadapi. Apakah kita akan hadapi dengan pikiran kita sendiri, dengan kebijakan kita sendiri, atau mengandalkan Tuhan, mengandalkan kerahimannya. Jadi minta Tuhan untuk punya mata, punya telinga, punya mulut, punya seluruh panca indera kita ada dalam dikuasai oleh kerahiman Tuhan. Seperti yang Suster Faustina pernah berikan pada kita semua ya di 163. Dia minta pada Tuhan, Tuhan, jamah mataku akan penuh dengan kerahiman-Mu. Supaya jangan menghakimi orang, supaya bisa melihat mereka-mereka yang perlu dibantu. Dengan mata kerahiman, kita membantu mereka, peduli pada mereka, peka dengan keadaan sekitar, bukan menghakimi, bukan mencibir, bukan hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan. Punya mulut juga, mulut yang berbelas kasih. Supaya melalui mulut ini bukan mengutuk, bukan menghakimi, bukan menuduh, tapi apa yang harus kita katakan? Suatu penghiburan, suatu hal yang menguatkan. Dia minta supaya kerahiman-Mu yang tanpa batas selalu dan dalam segala hal menyertai aku. Kerahiman Tuhan harus menjadi pola hidup kita sehari-hari, nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Memasuki tahun yang baru ini, ketakutan akan kehidupan menguasai hatiku. Tapi Yesus membawa aku keluar dari ketakutan ini. Jadi buat Bapak Ibu yang sekarang mengalami ketakutan, wajar ya. Tapi harus ada tindakan lebih lanjut. Seperti yang Suster Faustina katakan, dia serahkan, dia andalkan Tuhan. Dan karena mengandalkan Tuhan, karena menyerahkan semuanya pada Tuhan, maka Yesus akan menarik kita keluar dari ketakutan-ketakutan tersebut. Dan membuat aku mengetahui betapa besarnya kemuliaan yang akan dihasilkan oleh karya kerahiman ini kepadanya. Suster Faustina melihat sesuatu di masa yang akan datang bahwa betapa besar kemuliaan yang akan dihasilkan melalui kerahiman ini. Di 860, dalam kehidupan ini satu sharing ya Suster Faustina mungkin akan berguna buat kita semua. Ada waktu saat-saat jiwa menemukan penghiburan hanya dalam doa yang khusyuk. Kalau kita mengalami masalah, kadang ada yang menganjurkan ya, coba bicara dengan konselor ya, melakukan konseling, mendapatkan nasihat-nasihat, advice atau masukan-masukan untuk menghadapi permasalahan yang ada. Ada lagi yang bercerita masalahnya itu diceritakan kepada teman dekat, kepada saudara, kepada pasangan atau siapa aja ya yang dipercaya. Dan tanpa kita sadari mereka memberikan solusinya. Tapi di sini Suster Faustina mau katakan bahwa ada saat-saat tertentu di mana kita hanya memperoleh penghiburan dengan melalui doa yang khusyuk. Jadi buat Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah juga, jangan putus asa. Jangan menyerah ya. Berdoa yang khusyuk. Karena Suster Faustina juga sudah alami bahwa dengan doa yang khusyuk dia menemukan penghiburan. Dan doa Suster Faustina adalah semoga jiwa-jiwa mampu bertahan dalam doa pada saat-saat seperti itu. Dan ini sangat penting. Kita perlu memberikan masukan, memberikan penjelasan atau sharing ya. Jadi kalau ada orang-orang sedang menghadapi masalah, bukannya kita menghindar, bukannya kita nggak mau tahu, atau bukannya kita acuh tak acuh ya. Tapi mari beri dia nasihat. Dengan kita mendengarkan, otomatis sebagian daripada kesusahannya sudah bisa dilepaskan, terobati. Selanjutnya beri dia nasihat, beri dia kekuatan. Kalau perlu bersama-sama berdoa. Kita berdoa yang khusyuk.
Karena memang ada saat-saat tertentu di mana penghiburan hanya melalui doa. Nggak bisa mengandalkan orang lain. Nggak bisa mengandalkan situasi apapun. Hanya dengan doa yang khusyuk. Ini sangat penting ya buat kita semua juga. Karena dalam kehidupan kita pasti akan mengalami naik turun, jatuh bangun. Mari kita ingat bahwa di saat-saat tertentu penghiburan hanya dengan doa. Dan doa yang khusyuk. Percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.